Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Nikita Amelia Putri dan rekan saya Pinkan Septa Aulia. Peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah telah berjuang melalui gerakan dakwah dan tajdid dalam usaha pembinaan kehidupan beragama, sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta melakukan usaha-usaha pembaruan kemasyarakatan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya, yang merupakan perwujudan untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dengan kuantitas lembaga pendidikan yang sudah dimiliki Muhammadiyah terus mengembangkan dan membentuk inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan ini agar peserta didiknya mampu menjawab tantangan zaman. Saat ini, sudah ada lembaga pendidikan yang sudah mapan, namun ada juga yang belum. Untuk yang belum mapan, inilah yang masih membutuhkan perhatian lebih dari Muhammadiyah untuk terus mengembangkan dan memajukannya. Konsep dasar pendidikan Muhammadiyah. Secara umum, konsep dasar pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional. Pendidikan merupakan aktivitas yang diorientasikan kepada pengembangan individu manusia secara optimal. Sementara itu, konsep dasar pendidikan Muhammadiyah menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang digagas Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama-ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seseorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Pendidik. Pendidik dalam arti Muhammadiyah, yaitu pendidik atau guru, adalah setiap orang yang merasa bertanggung jawab atas perkembangan anak didik dan mempunyai tanggung jawab menunaikan amanat. Yang ketiga, peserta didik. Menurut Muhammadiyah, peserta didik merupakan bahan mentah atau objek dalam proses transformasi pendidikan. Ia mempunyai keragaman yang berbeda dan sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum yang digunakan di Muhammadiyah merupakan kurikulum gabungan antara kurikulum pelajaran pesantren dengan kurikulum modern dengan mempelajari ilmu-ilmu dalam bidang umum. Yang kelima, metode. Adapun metode yang digunakan di Muhammadiyah yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, metode kerja kelompok, demonstrasi, latihan, sosiodrama, metode karya wisata, belajar di alam. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada masalah kualitas pendidikan. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah, khususnya dalam bidang pendidikan, yang sangat pesat secara kuantitatif belum diimbangi peningkatan kualitas yang sepadan, sehingga sampai batas tertentu kurang memiliki daya saing yang tinggi, serta kurang memberikan sumbangan yang lebih luas dan inovatif bagi pengembangan kemajuan umat dan bangsa. Yang kedua, permasalahan profesionalisme guru. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Yang ketiga, masalah kebudayaan atau alkulturasi. Alkulturasi yaitu pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Dari sinilah terdapat tantangan bagi pendidik-pendidikan Islam, yaitu dengan adanya alkulturasi tersebut, maka akan mudah masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak anak. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi pendidikan Islam untuk memfilter budaya-budaya yang negatif yang diakibatkan oleh pengaruh budaya-budaya Barat. Untuk tantangannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinkan Septa Aulia.
Yang keempat, permasalahan strategi pembelajaran. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Dewasa ini terdapat tuntutan pergeseran paradigma pembelajaran dari model tradisional ke arah model baru. Namun kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional dari pembelajaran baru. Hal ini agaknya berkaitan erat dengan rendahnya profesionalisme guru. Untuk yang kelima, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa dampak positif daripada kemajuan teknologi sampai kini adalah bersifat fasilitatif, memudahkan. Teknologi menawarkan berbagai kesantaian dan ketenangan yang semakin beragam. Pengaruh negatif dari teknologi elektronik dan informatika dapat melemahkan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya seperti kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan dan perasaan atau emosi, diperlemah kemampuan aktualnya dengan alat-alat teknologi elektronis dan informatika seperti komputer, fotokopi, dan sebagainya. Yang keenam, tantangan era globalisasi terhadap pendidikan agama Islam diantaranya krisis moral. Melalui tayangan acara di media elektronik dan media massa lainnya yang menyuguhkan pergaulan bebas, seks bebas, konsumsi alkohol dan narkotika, perselingkuhan, pornografi, kekerasan liar, dan lain-lain. Hal ini akan berimbas pada perbuatan negatif generasi muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, dan lain-lain. Yang ketujuh, dampak negatif dari era globalisasi adalah krisis kepribadian. Dengan kemajuan teknologi dan informasi mengakibatkan bangsa Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat menimbulkan kemerosotan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, kebobrokan akhlak atau perilaku, serta bentuk penyimpangan lainnya yang kini telah merebak dalam masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Dalam hal ini, pelajar atau mahasiswa, mereka lebih mementingkan urusan duniawi daripada urusan akhirat. Solusi atas tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Dalam aspek kebijakan pengembangan dan pengelolaan dilakukan dengan penyegaraan dan perubahan orientasi yang meliputi: 1. Dari orientasi status ke orientasi kompetensi. Yang kedua, dari orientasi input ke output. Yang ketiga, dari orientasi kekinian ke orientasi masa depan. Yang keempat, dari orientasi kuantitatif ke orientasi kualitatif. Yang kelima, dari orientasi kepemimpinan individu ke orientasi sistem. Yang keenam, dari orientasi ketergantungan ke orientasi kemandirian. Untuk yang terakhir, dari orientasi fisik ke orientasi nilai. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Secara umum dapat dipastikan bahwa ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah dimasukkannya mata pelajaran AIK atau Ismuba di semua lembaga pendidikan formal milik Muhammadiyah. Hal tersebut sebagai salah satu upaya Muhammadiyah agar setiap individu senantiasa menyadari bahwa ia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk berbakti kepadanya. Secara teoretik ada 3 alasan mengapa pendidikan AIK perlu diajarkan. Yang pertama, mempelajari AIK pada dasarnya agar menjadi bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern, tajdid atau dinamis. Yang kedua, memperkenalkan alam pikiran tajdid dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh dan sekaligus mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah perlunya etika atau akhlak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Terima kasih sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.